Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih semangat belajar. Insyaallah pada video kali ini kita akan lanjutkan tryout kita. Sekarang sudah tryout keempat. Bagi teman-teman yang belum tonton tryout teknis sesuai kisi-kisi dan rasa SJT ini, bisa lihat mulai part 1, 2, 3 dan sekarang part 4 ya. Sekali lagi bagi yang masih ingin memesan ebook bisa ya, masih bisa. Saya akan simpan di deskripsi video dan di komentar insyaallah. Silahkan pesan sebelum tiba waktu ujian ya. Alhamdulillah menurut FR sudah sesuai dengan prediksi soal-soal yang saya berikan. Baik, kita sebelum masuk saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like dan bantu share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa berkomentar sebentar setelah menonton video ini. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Sekarang sudah di IEP ya, Individual Education Program atau IEP, maaf. Dan prinsip-prinsip differentiate learning, serta ada juga teori dasar komunikasi. Itu yang akan kita tryoutkan pada kesempatan kali ini. Berikut ini adalah salah satu tujuan utama dari sebuah Individual Education Program atau IEP, kecuali A. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, B. Memberikan panduan bagi guru dalam mengajar siswa dengan gaya belajar tertentu, C. Menilai dan mengukur kemampuan siswa secara umum, D. Menetapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, E. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Silahkan dijawab seperti biasa teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah opsi C. Jadi hati-hati, ada kata kecuali. Jadi keempat opsi yang lain termasuk tujuan utama dari IEP itu sendiri ya. IEP bertujuan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa ya. Memberikan panduan bagi guru untuk mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Menetapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Namun, penilaian dan pengukuran kemampuan siswa secara umum biasanya dilakukan melalui evaluasi umum atau tes standar, bukan secara khusus dalam IEP. Jadi keempat opsi ini masuk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih pemanasan teman-teman. Seorang siswa dengan kebutuhan khusus memiliki kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas tulis di kelas. Berdasarkan IEP-nya, guru ingin memberikan dukungan yang tepat. Langkah terbaik untuk membantu siswa tersebut adalah dengan melakukan A. Menambahkan lebih banyak tugas tulis untuk meningkatkan latihan siswa, B. Memberikan tugas-tugas kelompok yang lebih banyak, C. Memodifikasi tugas tulis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, D. Mengurangi durasi waktu untuk menyelesaikan tugas tulis, E. Meningkatkan tingkat kesulitan tugas tulis secara bertahap. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah memodifikasi tugas tulis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ya. Jadi tidak perlu dipaksakan ya. Modifikasi tugas tulis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. IEP diciptakan untuk menyediakan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa dengan kebutuhan khusus ya. Modifikasi tugas adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa siswa dapat terlibat dalam pembelajaran tanpa merasa terlalu tertekan oleh tugas yang mungkin melebihi kemampuannya. Ini memungkinkan siswa untuk berkembang sesuai dengan tingkatnya sendiri. Prinsip-prinsip IEP yang menekankan pada penyesuaian dan dukungan yang dibutuhkan siswa dengan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran.
Kalau menambahkan lebih banyak tugas tulis itu dia sudah kesulitan. Dengan tugas tulis ditambahkan malah makin kacau nanti si anak ini ya. Memberikan tugas-tugas kelompok yang lebih banyak, nah ini sama kesannya kurang tepat. Mengurangi durasi waktu untuk menyelesaikan tugas tulis, ini hampir sama. Mengurangi durasinya berarti mempercepat ya. Kemudian meningkatkan tingkat kesulitan, nah ini yang paling parah lagi. Sudah kesulitan ditambah sulit lagi ya, yang ada ampun ya. Oke. Jadi IEP ini dia sebenarnya lebih mengarah, yang sekarang tren itu adalah assessment ya. Jadi kita dituntut sekarang itu untuk melakukan assessment untuk mengetahui gaya belajar dan kebutuhan siswa kita, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa dengan kesulitan belajar matematika yang signifikan telah ditetapkan dengan Individual Education Program IEP oleh sekolahnya. Langkah pertama yang paling sesuai untuk dilakukan oleh guru adalah A. Mengurangi jumlah tugas matematika yang diberikan kepada siswa. B. Membuat daftar topik matematika yang dianggap sulit oleh siswa. C. Melakukan evaluasi ulang terhadap IEP yang ada. D. Menggabungkan siswa dalam kelompok belajar yang lebih unggul dalam matematika. E. Menawarkan bantuan tambahan secara sukarela kepada siswa. Baik, jadi jawabannya adalah melakukan evaluasi ulang terhadap IEP yang ada ya. Di sini kasusnya siswa kesulitan ya terhadap tindakan atau program IEP yang sudah ditetapkan. Dia kesulitan, makanya kita perlu lakukan evaluasi apakah sudah bagus IEP kita atau masih belum bagus ya. Ya, langkah pertamanya adalah melakukan evaluasi ulang terhadap IEP itu sendiri ya. Opsi C yang benar, untuk memastikan bahwa program ini disusun masih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Hal ini juga memungkinkan untuk menyelesaikan atau mengubah strategi pembelajaran yang digunakan jika diperlukan. Opsi A tidak selalu menjadi solusi yang tepat karena mengurangi jumlah tugas bisa mengurangi kesempatan siswa untuk belajar. Opsi B, memberikan informasi yang berguna tetapi belum tentu merupakan langkah pertama yang paling sesuai. Opsi D dan E mungkin bermanfaat tetapi belum merupakan langkah pertama yang harus diambil setelah penerapan IEP ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks Individual Education Program, seorang siswa dengan disabilitas belajar memiliki kesulitan dalam memproses informasi secara verbal. Strategi pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa ini adalah dengan melakukan pembelajaran berbasis gamifikasi yang menekankan interaksi verbal. B. Pemberian materi secara eksklusif dalam bentuk cerita audio. C. Pemanfaatan visualisasi seperti diagram dan grafik dalam menyajikan informasi. D. Menyediakan bahan bacaan tambahan dalam bentuk teks yang lebih kompleks. E. Pembelajaran kolaboratif dengan siswa lain yang lebih mampu dalam hal verbal. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah memberikan pembelajaran kolaboratif dengan siswa yang lain yang lebih mampu dalam hal verbal ya. Di sini ada masalah memiliki kesulitan dalam proses informasi secara verbal. Pilihan A yang menekankan interaksi verbal dalam pembelajaran berbasis gamifikasi mungkin tidak efektif karena fokusnya pada aspek yang menyulitkan bagi siswa tersebut. Pilihan B memberikan materi dalam bentuk cerita audio bisa membantu tetapi belum tentu efektif secara signifikan karena kemampuan memproses informasi verbal tetap menjadi kendala. Pilihan C, pemanfaatan visualisasi seperti diagram dan grafik adalah strategi yang sesuai karena membantu siswa memahami informasi tanpa perlu sepenuhnya bergantung pada aspek verbal ya. Pilihan D menyediakan bahan bacaan tambahan dalam bentuk teks yang lebih kompleks,
mungkin akan memperburuk masalah karena siswa sudah memiliki kesulitan dalam memproses informasi verbal. Pembelajaran kolaboratif dengan siswa yang lain lebih mampu dalam hal verbal bisa menjadi solusi yang membantu interaksi dengan siswa lain yang memiliki kemampuan verbal yang lebih baik, dapat memberikan dukungan tambahan dalam pemahaman materi. Jadi kalau ada dua opsi yang bisa digunakan di sini, teman-teman, usahakan ambil yang pembelajaran kolaboratif, karena di profil pelajar Indonesia atau profil pelajar Pancasila itu lebih cenderung ke pembelajaran kolaborasi ya teman-teman. Ini saya kasih nilai 5, kalau di SJT ini saya kasih nilai 4, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Yulia mendapati anaknya Andi kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Setelah berkonsultasi dengan guru dan melakukan evaluasi, mereka memutuskan untuk membuat IEP untuk membantu Andi. Langkah apa yang paling tepat sesuai dengan proses pembuatan IEP? A. Menetapkan target yang sama dengan teman-temannya. B. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekuatan individu Andi. C. Memilih kurikulum standar untuk kelasnya. D. Menugaskan Andi untuk ekstrakurikuler matematika. E. Mengevaluasi temuan-temuan dengan guru saja. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah mengidentifikasi kebutuhan dan kekuatan individu Andi. Ya, proses pembuatan IEP dimulai dengan pengidentifikasian kebutuhan dan kekuatan individu siswa berdasarkan evaluasi menyeluruh. Hal ini memungkinkan untuk merancang program yang sesuai dan mendukung perkembangan Andi secara spesifik. Menetapkan target yang sesuai dengan kebutuhan individu menjadi langkah kunci dalam pembuatan IEP itu sendiri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar teman-teman? Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Seorang siswa, Sarah, memiliki kesulitan dalam mengeja dan mengidentifikasi bunyi huruf. Guru dan spesialis pendidikan setuju untuk masukkan strategi pembelajaran yang lebih individual dalam IEP-nya. Langkah strategis apa yang paling sesuai untuk membantu Sarah dalam masalah ini? A. Meningkatkan jumlah tugas mengeja setiap hari. B. Menerapkan teknologi dalam pembelajaran seperti aplikasi pengenalan huruf. C. Mengurangi waktu belajar untuk memberi istirahat pada mata Sarah. D. Menugaskan Sarah untuk membantu siswa lain dalam pelajaran mengeja. E. Memberikan penilaian yang lebih rendah untuk tugas mengeja. Dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah menerapkan teknologi dalam pembelajaran seperti aplikasi pengenalan huruf ya. Ini dianggap lebih kreatif ya teman-teman. Peranan teknologi dalam pembelajaran seperti aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu siswa dalam mengeja dan mengidentifikasi bunyi huruf dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung Sarah. Teknologi dapat memberikan pendekatan yang interaktif dan menarik bagi siswa dengan kesulitan belajar tertentu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. David, seorang siswa dengan IEP, memiliki kesulitan dalam memahami instruksi yang diberikan secara lisan. Bagaimana pendekatan yang paling tepat untuk membantu David dalam memahami materi yang diajarkan di kelas? A. Memberikan instruksi tambahan yang lebih rumit setelah pelajaran selesai. B. Mencatatkan semua instruksi yang diberikan di papan tulis. C. Menggunakan gambar dan diagram untuk mendukung instruksi lisan. D. Mengurangi jumlah instruksi yang diberikan kepada David. E. Menggunakan penjelasan lisan yang lebih singkat dan sederhana. Baik, kita lihat. Jadi jawabannya adalah menggunakan gambar dan diagram untuk mendukung instruksi lisan ya. Di sini kan si David ini mengalami kesulitan itu dalam memahami instruksi yang diberikan secara lisan. Jadi harusnya didukung dengan gambar dan diagram itu lebih efektif ya. Penggunaan gambar, diagram atau bantuan visual lainnya dapat membantu David
dalam memahami instruksi yang diberikan secara lisan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pendekatan multisensori yang dapat meningkatkan pemahaman David terhadap materi yang diajarkan. Sudah berapa yang benar, teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Sebuah kelas terdiri dari beragam siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ini sudah masuk di differentiate learning ya, gaya belajar siswa ya, gaya belajar yang berbeda ya. Mereka memiliki preferensi belajar yang unik dan tingkat pemahaman yang beragam terhadap topik yang sama. Guru ingin menerapkan prinsip-prinsip differentiate learning untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru kecuali A. Menyediakan pilihan materi yang beragam tentang topik tertentu. B. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa untuk memastikan kesetaraan. C. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, dan proyek. D. Memberikan penilaian yang berbeda berdasarkan kemajuan dan kebutuhan siswa. E. Mengatur kelompok belajar berdasarkan preferensi dan kebutuhan siswa. Dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah memberikan tugas yang sama kepada semua siswa untuk memastikan kesetaraan. Nah, ini dianggap salah ya. Ini tidak termasuk ya dalam langkah-langkah untuk differentiate learning itu sendiri ya. Differentiate learning menekankan pada keberagaman dan mempertimbangkan kebutuhan serta gaya belajar yang berbeda dari setiap siswa. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individu itu bertentangan dengan prinsip differentiate learning. Langkah yang lebih tepat adalah menyediakan pilihan materi, metode pengajaran yang beragam, kemudian penilaian yang disesuaikan dengan pengaturan kelompok belajar berdasarkan preferensi serta kebutuhan siswa. Jadi keempat opsi ini masuk kecuali yang opsi B. Hati-hati dengan kalimat yang menjebak seperti ini ya. Bagus kalau kalimatnya sebesar ini, biasanya itu kecil. Kalau kita buru-buru membaca, kadang itu terlewatkan dan kita bisa terkecoh atau malah berhenti dulu, membuang waktu sebanyak mungkin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam kelas yang memiliki siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap topik matematika, guru hendak memberikan materi tentang perbandingan. Untuk menerapkan prinsip differentiate learning, langkah yang paling tepat yang dapat diambil oleh guru adalah A. Memberikan satu jenis materi yang sama kepada seluruh siswa. B. Memberikan beberapa buku teks tentang perbandingan untuk dipilih oleh siswa. C. Menyajikan materi perbandingan dengan satu metode pengajaran yang tetap. D. Menggunakan berbagai metode dan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. E. Membuat kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan siswa dan memberikan materi yang berbeda pada setiap kelompok. Dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan metode dan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman masing-masing siswa ya. Kita lihat prinsip differentiate learning atau pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Pilihan ini memperhatikan keberagaman siswa dan memberikan berbagai metode dan materi ajar yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar serta tingkat pemahaman siswa. Kemudian hal ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing, membantu mereka untuk memahami materi dengan lebih baik. Sudah berapa yang benar? Kita lanjut. Saya mau teman-teman nanti tulis di komentar berapa yang masih salah ya, atau belum
sama dengan jawaban saya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kelas terdiri dari beragam siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Salah satu siswa cenderung belajar lebih baik dengan pendekatan visual, sementara lainnya merespon lebih baik terhadap metode auditori. Bagaimana guru dapat menerapkan prinsip differentiated learning dalam menghadapi variasi gaya belajar siswa ini? A. Menerapkan hanya satu metode pengajaran untuk memastikan semua siswa mendapatkan informasi yang sama. B. Menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan visual, auditori, dan kinestetik untuk menjangkau preferensi belajar siswa. C. Memisahkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. D. Mengabaikan perbedaan gaya belajar siswa dan fokus pada materi yang lebih luas. E. Mengandalkan siswa untuk menentukan metode pengajaran yang mereka anggap efektif. Dijawab. Jadi ini sudah sesuai FR ya, panjang, HOTS ya, dan sesuai kisi-kisi tentunya. Jadi jawabannya adalah opsi B ya, menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan visual, auditori, kinestetik untuk menjangkau preferensi belajar siswa. Jadi berhubungan ya, saya sudah bilang di part sebelumnya bahwa setiap kisi-kisi itu materinya sebenarnya berhubungan, sangat berkaitan dengan satu sama lain. Ini berkaitan dengan IEP, berkaitan dengan kebutuhan khusus, dan sebagainya. Oke, kita lihat penjelasannya. Ini prinsip differentiated learning menekankan pada penggunaan berbagai pendekatan pelajaran yang berbeda untuk mengakomodasi gaya belajar yang bervariasi di antara siswa ya. Dengan menggunakan metode pengajaran yang melibatkan visual, auditori, dan kinestetik, guru dapat memastikan bahwa berbagai preferensi belajar siswa tercakup ya, semua di situ. Memungkinkan mereka untuk belajar dengan lebih efektif. Prinsip ini mendorong penggunaan strategi yang beragam untuk menjangkau dan mendukung gaya belajar yang berbeda di dalam kelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru di kelasnya memiliki siswa dengan tingkat pemahaman yang beragam dalam matematika. Beberapa siswa sudah sangat menguasai materi yang diajarkan, sementara yang lain memerlukan bantuan tambahan untuk memahaminya. Guru tersebut ingin memastikan bahwa semua siswa mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka dalam pembelajaran matematika. Langkah apa yang sesuai dengan prinsip-prinsip differentiated learning yang dapat diterapkan oleh guru tersebut? A. Memberikan semua siswa tugas yang sama tanpa penyesuaian. B. Menyusun kelompok belajar dengan siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang sama. C. Memberikan berbagai opsi tugas dan tingkat kesulitan yang bervariasi. D. Fokus pada siswa yang sudah mahir dan membiarkan siswa lain untuk mengikuti tempo mereka. E. Memberikan tutor pribadi hanya untuk siswa yang kesulitan. Baik, jadi jawabannya adalah memberikan berbagai opsi tugas dan tingkat kesulitan yang bervariasi ya, teman-teman. Karena siswanya di sini memiliki tingkat pemahaman yang beragam ya, tidak semua sama pemahamannya. Makanya langkah yang diambil adalah harus memvariasikan tugasnya ya. Dengan kan mereka gurunya ini ingin siswanya mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswanya, seperti itu. Prinsip differentiated learning mengacu pada pendekatan yang memperhitungkan perbedaan individual siswa. Jadi ini sudah sering saya ulang ya, mulai dari tadi. Saya harap setelah belajar di sini sudah melekat semua. Dalam konteks kasus ini, memberikan berbagai opsi tugas dan tingkat kesulitan yang bervariasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dan tingkat pemahaman setiap siswa. Ini memungkinkan siswa yang sudah mahir untuk tetap terlibat dan terus menantang diri mereka. Sementara siswa yang kesulitan dapat memilih tugas yang lebih sesuai dengan tingkat mereka tanpa merasa terlalu tertekan. Prinsip differentiated learning membantu guru dalam menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memungkinkan siswa untuk tumbuh sesuai dengan potensinya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Di kelasnya, Guru Rina memperhatikan adanya variasi yang signifikan dalam gaya belajar siswa-siswinya. Beberapa siswa terlihat lebih responsif terhadap presentasi lisan, sementara yang lain lebih suka belajar melalui pengalaman langsung. Bagaimana Guru Rina bisa menerapkan prinsip-prinsip differentiated learning dalam menghadapi situasi ini? A. Melakukan presentasi lisan lebih sering agar siswa responsif terhadap itu dapat terbantu. B. Mengurangi variasi metode pembelajaran untuk memudahkan semua siswa dalam pemahaman materi. C. Mengidentifikasi gaya belajar siswa dan menyediakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai. D. Menyarankan siswa-siswa untuk menyesuaikan gaya belajar mereka dengan metode yang diajarkan di kelas. E. Mengatur kelompok belajar yang homogen berdasarkan gaya belajar siswa. Baik, saya yakin teman-teman bisa langsung mengunci jawabannya dari sekian banyak latihan. Jadi jawabannya adalah opsi C ya. Mengidentifikasi gaya belajar siswa dan menyediakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini sudah mendorong pendekatan yang memperhatikan keberagaman dalam gaya belajar siswa. Itu dia prinsip-prinsip ya, sering saya sebutkan. Pilihan A kurang mempertimbangkan variasi gaya belajar siswa, hanya fokus pada satu metode. Ini hindari ya, kalau ada hanya satu metode. Mengurangi, mempertimbangkan nih, mengurangi, mana tadi? Opsi B ya. Mengurangi itu bertentangan dengan prinsip differentiated learning yang menekankan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Kemudian yang opsi D, kurang memperhatikan variasi gaya belajar siswa dan menempatkan tanggung jawab pada siswa. Nah, ini hanya melempar tanggung jawab kepada siswa. Kemudian opsi E, itu kurang efektif karena mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka secara terpisah. Padahal prinsip differentiated learning itu menyarankan adanya penyesuaian dalam satu kelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih terkait differentiated learning. Prinsip differentiated learning menekankan pentingnya mengakui perbedaan dalam gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Dengan menyediakan variasi tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, guru memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Seorang siswa menunjukkan minat yang tinggi dalam mata pelajaran sains dibandingkan mata pelajaran lainnya. Bagaimana guru dapat mendukung siswa tersebut sesuai dengan prinsip differentiated learning? A. Memaksa siswa untuk fokus pada pelajaran yang lain yang dianggap penting. B. Mengurangi waktu yang diberikan untuk mata pelajaran sains. C. Menyediakan tambahan bacaan dan eksperimen terkait sains. D. Membiarkan siswa belajar sendiri tanpa bantuan. E. Mengabaikan minat siswa dan tetap mengikuti kurikulum standar. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah C. Menyediakan tambahan bacaan dan eksperimen terkait sains ya. Kita lihat penjelasannya. Dengan mendukung minat siswa terhadap sains, guru dapat menyediakan bahan bacaan tambahan, eksperimen, atau proyek terkait sains. Hal ini membantu siswa untuk berkembang lebih dalam minatnya dan mendorong pembelajaran yang berpusat pada kepentingan siswa. Prinsip-prinsip differentiated learning bertujuan untuk menghargai perbedaan individual siswa serta memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Studi kasus menunjukkan bahwa seorang siswa belajar lebih efektif melalui visualisasi konsep-konsep pelajaran. Hal ini menunjukkan prinsip dalam differentiated learning yang menekankan
A. Fleksibilitas dalam pengajaran. B. Penyesuaian materi dengan kemampuan siswa. C. Manfaatan teknologi dalam pembelajaran. D. Menghargai gaya belajar siswa. E. Peningkatan motivasi siswa. Jadi jawabannya adalah opsi D ya, menghargai gaya belajar siswa. Prinsip differential learning menekankan pentingnya memahami gaya belajar siswa dan menyediakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar untuk meningkatkan efektivitas belajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa penting bagi seorang guru untuk memahami teori dasar komunikasi dalam proses belajar? A. Agar siswa dapat menguasai materi tanpa perlu interaksi. B. Untuk membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. C. Menghilangkan kebutuhan akan penggunaan bahasa tubuh dalam pembelajaran. D. Memfasilitasi pemahaman siswa dengan cara yang efektif. E. Meningkatkan waktu pembelajaran dengan materi yang lebih luas. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya. Sekarang kita sudah masuk di teori dasar komunikasi ya. Memfasilitasi pemahaman siswa dengan cara yang lebih efektif. Ya, teori dasar komunikasi membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih efektif dengan pemahaman akan prinsip-prinsip komunikasi. Seorang guru dapat menggunakan metode yang sesuai dalam mengajar, seperti memperhatikan komunikasi verbal dan nonverbal ya. Mengadaptasi gaya komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa, lagi-lagi ke kebutuhan siswa, serta mengelola feedback untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Sebagai contoh, ini ada contohnya. Seorang guru yang memahami teori komunikasi akan lebih cenderung menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman siswa, memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh siswa untuk mengetahui sejauh mana materi dipahami, dan memberikan umpan balik yang memperjelas konsep yang sulit dipahami oleh siswa. Dengan demikian, pemahaman akan teori dasar komunikasi membantu guru memfasilitasi pemahaman siswa dengan cara yang lebih efektif. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika seorang guru menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, kontak mata, dan gestur yang jelas ketika mengajar, hal ini mempengaruhi A. Keterbukaan siswa terhadap guru. B. Penurunan minat siswa. C. Tidak ada pengaruh terhadap siswa. D. Penyampaian informasi yang tidak jelas. E. Tidak relevan dengan proses pembelajaran. Jadi jawabannya adalah mempengaruhi keterbukaan siswa terhadap guru ya. Bahasa tubuh yang terbuka dan gestur yang jelas dari seorang guru dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antara guru dan siswa. Juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kita lanjut. Sampai sekarang sudah berapa yang benar, teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Tulis ya di kolom komentar sebentar. Ketika seorang siswa menghadapi kesulitan dalam memahami topik tertentu, strategi komunikasi yang paling efektif yang dapat digunakan oleh guru adalah A. Memberikan penjelasan lebih lanjut dengan berbagai pendekatan. B. Mengasumsikan siswa akan memahami topik tersebut nantinya. C. Tidak menghiraukan kesulitan yang dialami siswa. D. Menyalahkan siswa atas ketidakmampuannya. E. Menyuruh siswa mengabaikan topik tersebut. Dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah memberikan penjelasan lebih lanjut dengan berbagai pendekatan ya. Kasusnya siswa ini menghadapi kesulitan dalam memahami topik tertentu ya. Harus diberikan penjelasan yang lebih lanjut dengan berbagai pendekatan. Guru yang efektif akan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan materi kepada siswa yang mungkin memiliki pemahaman yang beragam.
memberikan bantuan ekstra dan berbagai penjelasan yang dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami topik tersebut. Penting untuk diingat bahwa komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran melibatkan kedua belah pihak, guru dan siswa, dan merupakan faktor kunci untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat untuk membuat terus soal-soal P3K untuk teman-teman. Seorang manajer sedang melakukan rapat dengan timnya. Ia memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Tindakan ini mencerminkan prinsip komunikasi: A. Simplicity, B. Feedback, C. Listening, D. Empathy, E. Equity. Jawabannya adalah equity ya teman-teman. Ya, prinsip komunikasi yang menekankan kesetaraan dalam komunikasi, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak adalah prinsip kesetaraan atau equity dalam komunikasi. Ya, sini kan setiap anggota tim memiliki kesempatan yang sama ya, berbicara, mendengarkan, ya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang siswa memperhatikan keterampilan berbicara di depan umum dengan perekam presentasinya dan kemudian mengevaluasi dirinya sendiri. Tindakan ini terkait dengan konsep komunikasi: A. Verbal, B. Intrapersonal, C. Noise, D. Channel, E. Encoding. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B, intrapersonal. Kegiatan merekam persentase dan mengevaluasi diri sendiri merupakan bagian dari komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi internal atau dengan diri sendiri. Baik, itu saja dulu yang sempat ya. Doakan saya biar tetap sehat dalam menjalani kesibukan saya. Insya Allah kita akan lanjut lagi ke kisi-kisi yang berikutnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap semangat dalam membantu teman-teman semua. Bagi yang ingin memesan ebook, dan silahkan berkomentar atau langsung chat ke WA saya teman-teman. Demikian, terima kasih sudah menonton. Terima kasih like dan subscribe-nya. Semoga diluluskan semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.